Episode 206, Kepindahan Molly dari apartemen. Kenapa sih dari tadi diem aja? Suara Arya yang datang dari dapur ke ruang tengah membuat Gia menoleh dan menggeleng pelan. Wanita itu menggeser sedikit duduknya lalu menepuk pelan sisi sofa yang kosong, meminta agar Arya ikut duduk di sana. Mau gak? Aku lapar banget soalnya. Arya mengulurkan sosis juga nugget yang ia goreng untuk ganjal perut sebelum makan malam. Gia menggeleng, memilih melingkarkan tangannya di lengan Arya dan merebahkan kepalanya pada pundak Arya. Arya tak lagi bicara, istrinya diam mungkin karena butuh waktu untuk dirinya sendiri. Pria itu lantas meraih remote TV, mencari siaran yang mungkin akan dia atau Gia suka. Untuk beberapa saat, suasana hening menyelimuti. Tarikan napas dalam dari Gia yang beberapa kali dilakukan wanita itu begitu mengganggu Arya. Pria itu lantas meletakkan kembali piring di pangkuannya juga remote TV yang sejak tadi ia pegang. Memilih untuk menciumi puncak kepala Gia hingga wanita itu mendongak menatapnya, padahal Arya tak bersuara sama sekali untuk bertanya apa-apa. Hingga tatapan keduanya bertemu, Gialah yang memulai lebih dulu. Mas, kalau kamu siap aja cerita, aku gak maksa. Gia mengulas senyum, membenarkan posisinya agar lebih nyaman. Kini, ia menghadap pada Arya yang ada di sisi kirinya, melipat kedua kakinya menjadi bersila lalu menatap fokus pada suaminya. Mas, aku tadi bicara sama Molly. Soal pindah, dia juga pamit tadi sama aku. Gia mengerutkan keningnya, kapan, kok aku gak tahu? Sebelum keluar ruangan aku, dia paling terakhir keluar ruangan. Kamu lagi ambil tas di ruang pribadi. Aku lagi beresin meja kerja. Dia pamit. Gak aku lihat gimana ekspresi dia. Aku cuma mengiyakan saja. Lagi pula, dia sama Abra. Aku yakin Abra orang baik. Abra, aku yakin begitu. Tapi kamu gak tahu apa yang dia bilang ke aku. Memang apa? Tanya Arya santai. Ia menusuk satu sosis di garpunya lalu melahap sosis itu ke dalam mulutnya, membuat Gia menunduk dan menghela napas lesu. Dia ngaku kalau dia suka suami orang, dia ngaku kalau dia gak deketin suami orang itu karena ingat aku dan kalimat aku di villa. Bagus dong, setidaknya dia tahu ini salah. Kali ini Gia menarik napas dalam lalu mengangguk pelan. Tapi mas, dia masih akan tetap mencintai suami orang kalau dia gak. Ting tong. Suara bel apartemen berbunyi, membuat Gia dan Arya kompak menoleh. Arya menepuk pelan puncak kepala Gia lalu bangkit dan membenarkan kaos hitam yang ia pakai. Gia sibuk memperhatikan itu. Aku masuk ke kamar, mungkin yang datang dia. Setelah dia pergi, aku baru akan keluar. Kamu bisa hadapi dia sendiri, tanya Arya dan Gia mengangguk. Sekali lagi bel apartemen berbunyi, tapi Arya tak peduli. Ia lebih dulu mencumbui bibir istrinya sebelum ia beranjak dari tempatnya sekarang dan masuk ke ruang kerjanya. Sedangkan Gia, ia melesat cepat ke pintu utama, membuka pintu dan tak terkejut dengan kehadiran orang yang memang benar ada dalam perkiraan dirinya juga Arya. Aku mau ngemasin barang-barang aku, ucap Molly tenang di depan pintu dan Gia mengangguk pelan. Wanita itu menggeser tubuhnya, membiarkan Molly masuk dan ia menutup pintu. Setelah tubuh Molly menjauh, satu pesan masuk ke dalam ponselnya, dari Siska. Siska, itu temen lo. Gue ada di bawah sama Bams, cuma gue tunggu di sini. Apartemen gue satu lantai sama lo, beda lorong. Hadiah dari Bams, nanti gue cerita. Ada hal yang harus gue tahu soal temen lo itu. Gia menarik napas, kenapa serumit ini? Apa sih yang terjadi? 1 jam, waktu yang Molly butuh untuk mengemasi semua barang yang ia bawa. Tapi dari yang Gia lihat, wanita itu juga sekalian mandi. Terlihat dari bagaimana basah rambutnya juga aroma parfum yang terhidu oleh Gia kini. Sejak tadi juga, Arya tak keluar kamar. Pria itu betah diam di kamar dengan serial film pilihannya. Dan saat mendengar suara koper diseret, membuat Gia menoleh dan menanti kehadiran Molly mendekat. Saat Molly sudah dekat,
Gia meminta perempuan itu untuk duduk di sisinya lalu menarik napas. Maaf, karena mama kamu harus pindah. Gia mengatakan itu ragu, ini bukan hanya karena ibu mertuanya, tapi juga karena ia takut suaminya menjadi incaran sahabatnya. Molly mengangguk, tapi tak sehangat sebelumnya. Bukan karena kamu juga pengen ini. Nah, tanya Molly membuat Gia yang tadi menunduk kini mendongak dan menatap Molly serius. Kamu juga pengen ini terjadi, kan? Tanya Molly dan Gia hanya diam. Gak masalah. Nah, ini juga harusnya terjadi dari awal. Aku harusnya ngekos, bukan numpang. Sorry kalau aku bikin gak nyaman. Tapi tenang, aku gak akan marah. Jadi, karena Abra sudah nunggu aku di bawah, aku bisa pergi sekarang? Tanya Molly yang membuat Gia menatapnya dalam lalu mengangguk. Hati-hati. Molly menoleh pada Gia saat ia sudah sampai di ambang pintu dan mengulas senyum. Salam sama suami kamu, Kak Arya. Dia di dalam kamar kan? Bilang aku pamit ya. Ucap Molly membuat Gia diam tak menanggapi. Kedua tangan Gia terlipat, memilih meneluk tubuhnya sambil mengusap pelan lengan tangannya. Setelah Molly hilang di balik pintu, Gia duduk kembali di sofa, memegangi kalung yang ia pakai dan memainkan badulnya, mencoba mengusir pikiran tak nyaman. Ceklek. Pintu kamar terbuka, membuat Gia menoleh pelan lalu menatap Arya yang keluar dari dalam kamar. Udah pergi, Gia mengangguk dan membuat Arya kembali duduk di sampingnya. Kenapa lagi? Kok masih bengong aja? Tanya Arya dan Gia mendongak. Dia titip salam. Aku gak peduli juga. Mas. Aku lega, tapi masih takut. Gak perlu takut, ada aku. Aku enggak kemana-mana. Aku di sini, di samping kamu, sampai tua. Ucap Arya merangkul pundak Gia dan mengusap pundak istrinya agar tidak tegang. Gia diam, dia tidak bisa membuktikan jika suami orang yang dikatakan Molly adalah Arya, tapi dia juga tak bisa abai. Semua tanda-tandanya tertuju pada satu kesimpulan itu, dia dan suaminya. Walau suaminya bersikap cuek, tapi bukannya itu yang membuat wanita makin tertarik? Besok kita periksa sekali kandungan, kan? Sisa 2 kali lagi sebelum lahiran ya, ucap Arya tiba-tiba mengalihkan pemikiran aneh Gia soal Molly. Gia mengangguk, mengusap perutnya yang buncit. Moodnya meningkat kala usapnya dibalas dengan tendangan dari sang buah hati. Iya, gak sabar banget aku dia lahir. Kamu besok mau temenin aku periksa, Mas? Tanya Gia menatap Arya di sampingnya lalu Arya mengangguk dan ikut mengusap pelan perut Gia. Iya dong, ini anak aku juga. Tapi kamu di kantor, kan? Memang bisa? Bisa? Mau aku jemput atau? Aku aja yang ke kantor, sekalian aku bawain makan siang. Mau? Tanya Gia dengan senyum sumringahnya yang membuat hati Arya menghangat. Aku gak mungkin nolak kalau itu tawaran dari istri aku. Diterima. Gia mengulas senyum lalu mengangguk. Ia kembali masuk ke dalam pelukan Arya dan memikirkan menu apa yang akan ia masak besok, seolah apa yang tadi dikhawatirkan lenyap. Melihat itu, Arya kembali dapat bernapas lega. Istrinya kembali ceria. Perempuan Penghangat Ranjang episode 207. Pengakuan Molly berbuah malapetaka untuk Gia. Siang ini Gia sedang mematut dirinya di cermin. Dress putih panjang dengan kancing di bagian depan dress hingga batas pinggang lalu dipadukan dengan sneakers putih dan tas tangan hitam. Rambut panjangnya yang kecoklatan diurai polos tanpa hiasan. Bibirnya sedikit ia poles lipstik, tanpa make up karena ibu hamil tak bisa terlalu memakai produk dari bahan kimia. Setelah siap, Gia meraih satu parfum yang begitu Arya suka. Keluaran brand ternama, parfum Dior dengan nama Dior J'adore Enjoy Eau de Toilette. Kalau kata filosofi dari parfum itu sendiri adalah gambaran sukacita, Arya membeli itu karena ia bahagia memiliki kehidupan yang sempurna bersama Gia. Dan saat itu, Gia pun teramat suka dengan aroma parfumnya. Setelah memastikan sekali lagi penampilannya baik, Gia meraih tas hitamnya lalu memasukkan ponsel,
dompet juga buku untuk check up kandungannya. Langkahnya ia bawa ke dapur lebih dulu, meraih tas yang sudah ia isi dengan bekal makan siang untuk Arya juga ibu mertua dan kakak iparnya. Sebelum berangkat, Gia mengirim pesan pada Arya, sesuai dengan permintaan suaminya tadi malam agar ia mengirim pesan sebelum berangkat. Beloved husband, Mas, aku berangkat sekarang. Dan setelah pesan terkirim, Gia memasukkan kembali ponsnya ke dalam tas dan mulai melangkah pergi ke kantor suaminya. Senyum di wajahnya terus mengembang sebagai teman saat dirinya menuju kantor. Hampir 1 jam penuh Gia menghabiskan waktu di dalam mobil saat sedang menuju kantor suaminya. Ia dijemput khusus oleh supir kantor atas perintah Arya. Saat ini, kaki jenjangnya sudah turun dan menapaki kantor. Sekali lagi Gia menarik napas, senyum mulai ia kembangkan dan ia siap untuk bertemu suaminya. Selamat siang, Bu Gia. Mau bertemu Bapak ya? Sapa karyawan di meja panjang resepsionis yang langsung berdiri ketika melihat kedatangan Gia. Gia menoleh, ia mengangguk lalu melangkah mendekat ke arah meja. Bapak enggak lagi sibuk, kan ya? Tanya Gia dan wanita yang Gia tahu namanya Mia dari name tag yang menggantung di blus depannya. Wanita yang ditanya pun menjawab dengan gelengan kepala dan mengulas senyum. Enggak Bu, bisa langsung ke ruangan Bapak kok. Mau saya antar atau? Enggak perlu, makasih ya Mia. Ini bagi sama teman-teman di sini. Saya naik ke atas dulu. Ucap Gia meletakkan 1 kotak makan yang isinya adalah puding mangga kesukaan Arya. Tadi ia sempat membuat banyak, jadi sekarang bisa dibagi-bagi. Wah, makasih Bu. Semoga hari Ibu menyenangkan, ucap Mia tulus dengan tubuh sedikit membungkuk. Gia tak lagi menjawab, ia mengulas senyum, mengusap lembut lengan Mia lalu melangkah menuju lift terdekat. Lift masih tertutup, ia menekan angka lantai yang akan ia tuju. Ruangan suaminya ada di lantai 10. Selama menunggu pintu lift terbuka, sekali lagi Gia mengecek penampilannya. Tubuhnya yang tetap ramping dan hanya perutnya saja yang buncit membuat Gia tersenyum geli saat melihat perubahannya kini. Tapi ia bersyukur karena ini tercipta akibat cintanya dengan Arya. Tak lama, pintu lift terbuka, membuat Gia bersiap untuk masuk. Ia masuk ke dalam setelah semua orang yang tadi ada di dalam lift turun dan menyapanya sebagai bentuk basa-basi semata. Tapi saat Gia sudah masuk dan berbalik badan, ia melihat beberapa karyawan yang ada di luar lift tak ikut masuk hingga pintu hampir menutup dan kening Gia berkerut. Dengan cepat tangannya menyentuh tombol lift untuk menghentikan pintu tertutup dan kembali terbuka. Kenapa gak masuk? Tanya Gia dan yang lain hanya tersenyum canggung. Masuk aja, sini bareng saya. Enggak apa, Bu, tanya salah seorang yang malah membuat Gia terkekeh. Yang larang siapa? Ayo. Suami saya harus makan siang, makanannya nanti keburu dingin kalau saya harus tunggu kalian berpikir dulu buat masuk. Sontak semua saling tatapan lalu kembali menatap Gia yang ada di depannya dan mengulas senyum. Salah seorang karyawan wanita dengan rambut pendek sepundak lebih dulu masuk lalu disusul yang lainnya. Saat semua sudah masuk, semua diam, hening. Gia pun tak berminat kembali bicara. Ia hanya menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan suaminya. Setelah satu persatu semua yang ada di dalam lift keluar, tersisa Gia saja yang ada di sana. Dan butuh waktu beberapa saat hingga Gia sampai di lantai ruangan Arya. Setelah pintu lift terbuka, Gia melangkah keluar dengan senyum yang mengembang sempurna. Sapaan demi sapaan diterima Gia saat melewati beberapa kubikel kerja karyawan yang ada, dan ia menikmati hal itu. Di depan ruang Arya, ada 1 meja khusus dari sekretaris Arya tapi keadaan di sana kosong, mungkin menjelang jam makan siang. Berbekal informasi yang ia dapat dari Mia resepsionis yang ada di bawah, Gia mengambil hal nekat, meraih gagang pintu lalu menekannya pelan, berniat memberi kejutan pada suaminya. Tapi baru sedikit pintu itu terbuka, bukan Arya yang terkejut, tapi Gia. Suara perempuan yang ia kenal ada di ruangan yang sama dengan suaminya. Kamu gila? Itu suara suaminya. Gia diam.
Ia ingin tahu apa yang dibicarakan suaminya dengan wanita itu. Ya saya gila, karena Bapak tahu saya punya perasaan sejak Bapak dan Nana dekat dan menikah. Lalu saat Bapak dan Nana jemput saya di bandara, Bapak tahu kalau saya juga memberi perhatian lebih ke Bapak saat ada di apartemen. Apa itu kurang? Dek, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Saya gak bisa. Berapa kali saya harus bilang kalau saya tidak bisa? Kamu tega sama sahabat kamu? Dengar, selama ini saya diamkan tingkah kamu hanya untuk Gia. Saya tidak mau dia kecewa memiliki sahabat seperti kamu. Tapi kamu malah makin jadi. Saya pikir setelah kamu tahu Gia hamil dan kamu bahagia atas kehamilannya, kami bisa menerima kenyataan. Kamu lupakan semua kalimat gila kamu dulu. Nyatanya, kamu makin gila. Desis Arya yang dapat Gia lihat dari celah pintu yang terbuka sedang bersandar di pinggiran meja dengan kedua tangan yang dilipat di atas perut, dan wanita itu menangis tergugu di sofa. Kita bisa coba, Pak. Saya akan buat semua rapi, Nana gak akan tahu. Lagi pula, saya pun sudah pindah. Bapak bisa datang kapan saja Bapak mau ke kos saya. Ucap wanita itu begitu percaya diri hingga Arya berdecih kuat. Hentikan tangisanmu. Kalimatmu tadi sama sekali tidak membuat saya tertarik. Tidak kamu, dan tidak wanita lain. Hanya Gia. Kamu dengar ini. Hanya Gia. Dia istri saya dan hanya dia. Sampai di sini, saya harap kamu paham. Mendengar semua kalimat tadi, hatinya terasa begitu sakit, nyeri. Bagai dipalu dengan gada, Gia menahan isakannya agar tidak keluar. Walau air mata sudah luruh sejak kalimat pertama ia dengar. Menggigit bibir bawahnya, Gia berusaha untuk tetap kuat berdiri di ambang pintu ruangan suaminya. Saat Gia ingin masuk ke dalam, ia melihat wanita itu lebih dulu bangkit dan menghampiri suaminya. Yang membuat Gia tak habis pikir adalah gerakan tangan wanita itu yang perlahan membuka kancing blus yang ia pakai. Dan ia lakukan di depan suaminya. Sial, Gia tak punya teman semurah wanita di dalam. Tidak, Siska pun dibayar untuk itu. Bukan memberi umpan cuma-cuma. Sial. Kalau begitu, mari kita lihat, siapa yang lebih bisa memuaskan. Saya atau Nana? Kamu benar-benar gak waras? Keluar. Saya bilang keluar. Murka Arya mendorong bahu Molly lalu melangkah ke arah pintu dengan cepat. Belum sempat Gia menghindar, pintu lebih dulu ditarik oleh Arya hingga Gia yang tadi berdiri di ambang pintu terlihat. Bukan hanya Gia yang terkejut akibat apa yang Arya lakukan, tapi Arya dan Molly pun sama. Bedanya, Arya langsung khawatir akan apa yang tadi terjadi di ruangannya, dan Molly, ia malah diam, menatap Gia dengan tatapan tak terbaca. Gia, lirih Arya menatap istrinya dengan wajah basah dan merah, kedua tangan wanita itu bergetar, tak lama saat ia ingin mengapai tubuh istrinya. Gia malah mundur lalu menggeleng dan menjatuhkan tas berisi bekal makan siang. Gia dengar aku dulu. Nana, aku mencintai suamimu, ucap Molly ikut bicara membuat Arya menatap nyalang wanita di belakang sana. Tutup mulutmu, bentak Arya tak suka tapi Gia sudah makin melangkah mundur dengan satu tangan membekap mulutnya. Gia, panggil Arya sekali lagi tapi wanita itu makin menggeleng dan berlari dengan cepat sebelum Arya meraihnya. Melihat istrinya yang lari dengan perut besar, Arya ikut menyusul. Saat Gia sampai di depan lift tapi pintu lift tak kunjung terbuka, wanita itu menatap ke belakang, di mana Arya kini mulai mendekat ke arahnya. Masih tak mau bertemu dengan Arya, pandangan Gia mengedar, mencari jalan lain untuk pergi. Untungnya kubikel kerja di lorong ini sudah kosong karena jam makan siang, membuat Gia bebas menangis dan kembali berlari ke arah pintu darurat. Gia, jangan lari, please, pikirin anak kita. Gia, teriak Arya yang kembali memutar arah karena Gia sudah lebih dulu membuka pintu dari tangga darurat. Melihat istrinya masuk ke sana, Arya mengumpat beberapa kali, kakinya makin kuat melangkah sampai ia ikut masuk dan menyusul Gia turun. Tepat saat belokan tangga yang akan turun, Arya dengan mata kepalanya sendiri melihat kejadian yang tak sama sekali ingin ia lihat. Di depan sana, Gia sedang BRUK. Gia, teriak Arya kuat.
Di sana, tubuh istrinya terhuyung dan jatuh ke mengenaskan. Perempuan penghangat ranjang episode 208, melarikan Gia ke rumah sakit. BRUK. Gia, teriak Arya kuat. Di sana, tubuh istrinya terhuyung dan jatuh secara mengenaskan. Arg. Pening tiba-tiba menyerang Arya, ia menggeleng demi mengenyahkan pikiran buruk. Segera kakinya kembali ia ayunkan, melangkah menuruni tangga dengan kaki lebar. 2 undagan sekali melangkah. Hari ini Arya bersyukur punya kaki panjang yang bisa membantunya melangkah. Kembali Arya menelan salivanya saat melihat Gia yang jatuh terduduk di ujung tangga, kakinya dilumuri cairan merah segar. Darah. Sial. Mas. White, kamu gak akan kenapa-napa, percaya sama aku. Arya segera menunduk, meraih tubuh istrinya dengan banyak pikiran buruk. Apa istrinya akan baik-baik saja seperti apa yang ia ucapkan tadi, atau malah, tidak, Arya tidak bisa memikirkan hal lain. Yang penting sekarang adalah segera memberikan pertolongan pertama untuk Gia dan anaknya. Masa sakit? Sakit banget, Mas. Gia menangkup perut bawahnya. Rasanya nyeri, sakit, bahkan rasa itu tak lagi bisa Gia jabarkan. Pusing di kepalanya mulai menyerang. Gia tak lagi fokus menatap wajah sang suami yang kini mengangkat tubuhnya ala bridal style. Yang Gia rasa hanya saat tangannya dikalungkan di leher Arya, ia hanya bisa mendengar kata maaf dari Arya, lalu gelap. Ia jatuh pingsan. Sedangkan Arya makin panik. Pria itu kembali naik ke tempat awal dirinya dan Gia masuk ke dalam tangga darurat. Ia bahkan tak lagi peduli dengan darah yang bercecer di lantai dari kaki Gia saat ia berlari membawa tubuh istrinya. Di lantai yang ia tempati memang kosong, ia masuk ke dalam lift, segera menekan tombol lantai dasar saat sudah ada di dalam. Ia kembali membenarkan posisi Gia dalam gendongannya lalu mengumpat kala laju lift tumben sekali terasa lama. Sial, buruan, bajingan, umpatan itu. Entah untuk siapa tapi Arya hanya bisa mengumpat saat melihat wajah istrinya makin pucat. Punggungnya ia sandarkan, menatap wajah Gia dan kembali mengucap kata maaf. Pria itu juga menegadahkan wajahnya agar tak menangis. Ia harus dalam keadaan waras saat ini, jika tidak menutup kemungkinan jika istrinya bisa makin mengalami bahaya. Bertahan sayang, demi anak kita, demi aku. Maaf. Please maafin aku yang gak becus jaga kamu. Kalimat itu yang tak henti diucapkan Arya pada Gia. Entah sudah berapa kali, Arya tak tahu. Ting, pintu lift terbuka, membuat Arya ingin segera keluar tapi para karyawan ada di sana semua, menatap Arya dengan mata membulat, apalagi kondisi Gia yang terkesan mengenaskan. Tak ada yang menyingkir, membuat Arya geram dan terpaksa membentak. Minggir. Lihat apa kalian, hah? Sontak semua menyingkir. Tapi saat barisan terakhir terbuka, Hilda dan Arsy ada di sana. Keduanya mematung melihat kondisi Gia tapi Arya tak peduli, kakinya hendak melangkah tapi Hilda mencegatnya. Please ma, bukan waktu yang tepat, aku harus ke rumah sakit sekarang. Lirih Arya memohon membuat Hilda ikut berlari lebih dulu daripada Arya. Untungnya wanita itu baru datang dari luar dan mobilnya masih di lobi. Melihat Hilda membuka pintu mobil belakang, Arya langsung masuk begitu juga Hilda yang masuk ke kursi kemudi. Arsy menyusul lalu duduk di samping Hilda, sedangkan Arya memangku Gia dan terus menciumi wajah Gia serta terus bergumam maaf dan maaf. Ia juga berbisik agar Gia bertahan sedikit lagi. Tangan Arya makin gemetar kala menggenggam tangan Gia yang dingin. Pandangannya ia lempar keluar jendela, macet di jalanan makin membuat Arya memaki. Ini salahnya, andai saja tadi ia tidak menerima tamu atas nama siapapun selain Gia, semua ini pasti tidak akan terjadi. Dia yang salah, dia yang bodoh. Maafin aku, Gia. Bangun ya sayang. Bangun ya, kamu boleh marah. Tapi jangan diam gini. Ayo bangun. Please, pilu. Suara Arya terdengar gemetar, dan detik berikutnya, Arsy dan Hilda dapat mendengar laki-laki penting di hidup mereka kembali menangis setelah sekian lama.
Terakhir kali Arya menangis adalah saat pria itu kehilangan papanya. Dan kini, tagisan Arya berhasil membuat sesak di dada Hilda juga Arsi. Meski kedua wanita itu tak tahu apa yang terjadi, mereka mencoba untuk mengerti. Meski sejak melihat kondisi Gia di depan lift, air mata keduanya pun sudah luruh. Secara sembarangan Hilda memarkirkan mobilnya di parkiran IGD. Arsi yang turun lebih dulu, berlari ke arah IGD dan meminta beberapa perawat membawakan brangkar untuk membawa Gia ke ruang tindakan. Arya turun setelah dibantu Hilda membuka pintu. Pria itu menggendong tubuh istrinya yang lemah. Darah pun berceceran di kaki wanita cantik itu. Saat sudah hampir masuk di ruang IGD, brangkar juga beberapa perawat datang bersama Arsi. "Pindahkan ke sini, Pak. Tolong bantu istri saya," serak Arya membuat Arsi menatap adiknya tak tega. Arya segera memindahkan tubuh istrinya, sedangkan Hilda langsung menuju tempat administrasi. Semua berjalan dengan cepat, termasuk Arya yang tidak diperbolehkan untuk ikut masuk ke ruang tindakan. Ia ditinggalkan tepat di depan pintu. "Maaf, Bapak dan Ibu silahkan tunggu di luar. Kami akan melakukan tindakan lebih dulu pada pasien. Tapi saya suaminya. Maaf, tolong bantu kami dalam prosesnya. Saya permisi dulu." Setelah kalimat terakhir perawat wanita itu, pintu ditutup, membuat Arya menjambak rambutnya frustasi. Raganya utuh, jiwanya yang lebur. Arsi tak lagi kuat berdiri. Wanita itu sudah duduk di kursi besi depan ruang tindakan. Ia hanya bisa menatap adiknya yang kini jatuh terduduk di depan pintu. Kedua kaki pria itu menekuk. Wajahnya tenggelam di antara lutut dengan kedua tangan yang masih betah menjambak rambutnya. Dari jauh, Hilda datang dengan langkah cepat, setengah berlari lalu berhenti di depan tubuh sang putra. Tidak menangis, tidak berkata apapun, hanya diam dan berdiri. Hilda tidak mencoba untuk menguatkan Arya dengan kata sabar, atau kalimat lainnya, bahkan tidak merengkuh anak lelakinya. Hanya diam, bergeming menatap pintu ruang tindakan Gia. Di dalam, ada menantu juga cucunya yang sedang berjuang. Membayangkan hal buruk terjadi, tas yang tadi ada di pundak wanita itu jatuh tepat di samping Arya, membuat pria itu sadar jika Hilda ada di depannya. Karena itu juga, Arya mendongak. Ia menatap ibunya yang masih menangis dalam diam dengan mata memejam. Tak peduli umurnya yang sudah dewasa, karena saat ini, ia butuh ibunya, ia butuh pelukan menenangkan itu. Ya, Arya butuh kekuatan lebih demi melawan sakitnya. Dan karena ia butuh itu semua, Arya dengan segera mengulurkan tangannya, memeluk kedua kaki Hilda dan menangis dengan kuat. "Ma, Gia gak apa kan? Bilang sama Arya kalau Gia baik-baik aja kan, Ma? Anak Arya akan baik-baik aja kan, Ma? Tolong Ma, tolong bilang." Hilda mengangkat wajahnya, memilih diam dengan pandangan ke atas. Entah apa yang bisa ia katakan. Tidak ada yang tahu separah apa kondisi Gia saat ini. Yang bisa Hilda lakukan hanya mengusap puncak kepala Arya di bawahnya, lalu menarik napas dengan kekuatan sepenuhnya. Gia menunduk kembali. "Mama gak tahu, yang pasti, Gia perempuan kuat, dia gak akan menyerah semudah ini. Arya, kamu tahu betul, sekeras apa hidup dia sebelum ini. Mama yakin hari ini pun dia masih jadi wanita kuat. Kuat untuk anaknya, untuk kamu, dan kita. Dia akan baik-baik aja, Mama yakin." Setelah kalimatnya yang berhasil ia katakan tanpa terisak, nyatanya Hilda tetap mesti menutup mulutnya di akhir kalimat. Itu karena pada akhirnya, tangis wanita parubaya itu pun pecah. Dan dengan terpaksa, Hilda menggigit jarinya demi meredam tangis pilu yang ikut ia keluarkan. Itu semua ia lakukan demi Arya. Perempuan Penghangat Ranjang episode 209. Pilihan sulit untuk Arya. Awalnya dia hadir bagai angin segar di hidupku. Nyatanya itu tipuan. Dia bukan sekedar angin, namun badai di rumah tangga kami, aku dan Arya. Gelombang Kalista Anggiana gelombang. Silahkan isi formulir tindakan operasi. Kita harus segera mengambil tindakan. Anak Anda harus segera dikeluarkan sekarang juga.
Arya kembali menyandarkan punggungnya di dinding rumah sakit yang dingin saat kalimat satu dokter dari 3 dokter yang menangani Gia keluar. Tangannya kembali mengacak rambut tebalnya lalu kembali menatap dokter laki-laki yang masih berdiri di depan pintu ruang tindakan menunggu jawaban dari Arya. Tapi istri sama anak saya bisa selamatkan, dok? Tanya Arya penuh harap. Binar matanya seolah memohon pada dokter yang kini malah menarik napas dalam lalu membalas tatapan Arya dengan sama memohonnya. Tolong Anda tanda tangani lebih dulu surat tindakannya. Untuk berapa persen keberhasilan, saya hanya bisa mengatakan sesuai porsi saya sebagai dokter. Sejenak dokter menatap Arya, Arsy dan Hilda yang mulai bangkit dan mendekat lalu kembali pada Arya. Kemungkinan yang selamat satu dari mereka. Bapak juga harus memilih di antaranya. BRUK. Arya kembali jatuh tanpa diminta. Pria itu menatap lurus dan kosong lalu tertawa hambar saat mendongak menatap dokter yang sudah menatap iba pada kondisi Arya. Arya menaikkan tangannya di udara, menunjuk tak sopan pada dokter pria itu lalu kembali mencoba bangkit dan menggeleng. Lo gak tahu siapa gue? Hah? Lo gak tahu siapa gue? Selamatin anak dan istri gue, kalau enggak. Arya, tegur Hilda menarik Arya yang kini menarik kerah baju dokter itu dengan kasar. Tangisan Hilda dan Arsy kembali pecah, sedangkan dokter tadi nampak tenang, tak terpancing sama sekali dengan kalimat dan tindakan Arya. Beliau tahu, posisi Arya kini yang paling sulit, sangat sulit. Pria itu harus memilih satu di antara 2 nyawa yang berharga di hidupnya. Tidak bisa, Arya bahkan tidak akan pernah bisa. Apa Ma? Dia minta aku milih antara Gia sama anak aku, gimana bisa? Gimana bisa, Ma? Tanya Arya lirih, bahkan kini ia menjatuhkan tubuhnya pada Hilda, memeluk wanita yang melahirkannya itu dengan wajah yang terbenam di tubuh ibunya. Arya benar-benar terlihat frustasi. Tidak ada lagi pesona dari pria itu, tidak ada lagi gairah hidup, bahkan tidak ada lagi sifat cuek dari Arya. Semua sirna, yang tersisa hanya kesedihan. Arsy membantu Hilda memindahkan Arya untuk duduk ke kursi besi tepat di samping ruang tindakan Gia, dan Hilda memilih berjongkok di depan Arya, menangkup wajah anaknya dengan tangan gemetar lalu menatap iris hitam gelap milik Arya. Dengar Mama, apapun hasilnya, kamu harus usaha dulu. Tanda tangan surat itu, buat prosesnya cepat. Mama yakin keduanya selamat. Kali ini Arya menggeleng lalu kembali menjatuhkan bulir air mata dari pelupuk matanya. Kedua tangannya ikut memegang tangan Hilda yang masih menangkup wajahnya. Gimana bisa Arya milih salah satu, Ma? Gimana? Arya mau mereka berdua selamat, bukan cuma Gia, atau hanya anak Arya saja. Mama tahu, tapi kalau kamu gak milih, yang tidak selamat bisa keduanya. Kamu mau mereka hilang tanpa sisa? Tanya Hilda membuat Arya memejamkan matanya kuat dan menahan tangis yang ingin sekali ia teriakkan. Tapi tiba-tiba, brak. Detik berikutnya, tanpa aba-aba, Arya bangkit, menendang kuris besi itu lalu melangkah pergi menjauh. Hilda dan Arsy hanya bisa menatap punggung tegap Arya yang tak lagi berwibawa. Pundak itu luruh ke bawah. Orang-orang sekitar pun sama, hanya bisa menatap dari jauh tanpa bisa membantu apapun. Siska dan Bams datang karena diberi kabar oleh Arsy, sedangkan Arya masih duduk di samping pintu ruang tindakan Gia setelah menyerahkan surat persetujuan akan tindakan yang akan dokter ambil. Arya memilih Gia, meski ia tahu, ia tak bisa memilih keduanya. Pria itu masih menatap lurus ke depan, tatapannya kosong, matanya basah dan merah, tak ada pengerakan apapun dari Arya saat Bams berdiri di depannya dan Siska memeluk ibunya. Bro, semua akan baik-baik aja, bisik Bams menepuk beberapa kali pundak Arya tapi pria itu tetap bergeming. Tak ada niat sama sekali untuk membalas ucapan Bams, Arya masih betah atas kebisuannya. Tarikan napasnya saja yang masih menandakan jika pria itu masih hidup, selebihnya tidak ada yang tahu. Mungkin jiwanya yang sudah mati. Bams memilih duduk di kursi panjang besi, berdampingan dengan Arsy juga Hilda.
Siska juga ada di sana, masih memeluk Hilda yang kini kembali menumpahkan tangis karena memikirkan Gia yang berjuang di dalam. 2 jam lebih 30 menit, semua proses yang harus dijalani Gia di dalam dan Arya di luar ruangan. Lampu operasi yang ada di atas pintu berubah. Dari hijau menjadi merah, membuat Hilda bangkit diikuti yang lain, kecuali Arya yang masih betah pada posisinya di awal. Keluarga pasien, panggil dokter yang tadi. Hilda dan yang lain mendekat lalu mengangguk. Bisa ikut saya ke ruangan sebentar, tanya dokter itu membuat Arya menoleh ke sisi kiri, di mana dokter dan keluarganya berada. Baru saja Bams akan menjawab, Arya sudah berdiri dan melangkah mendekati semuanya. Bisa. Semua menoleh, menatap Arya dengan tatapan iba dan tak percaya. Arya tak peduli, ia tetap melangkah, mengikuti langkah dokter pria itu membawanya. Setelah sampai, Arya diminta duduk dan dokter pun menarik napas sebelum menjelaskan semuanya pada Arya. Saya harap Anda tegar, Pak. Semua sudah kami usahakan, sisa usaha dari kami ada di tangan Tuhan. Sebaiknya Bapak. Kalimat Dokter Doni terhenti saat satu tangan Arya terangkat di udara, sejajar dengan wajah dokter itu dan Arya. Pria itu masih menunduk dan mengangguk. Ia pun sama, tak lagi bisa menangis, tapi juga tak bisa bahagia, hanya mengangguk lalu bangkit dan berniat pergi, tapi kalimat dokter tadi kembali membuat langkah kaki Arya terhenti. Sebaiknya Anda juga cek, Pak. Kondisi Anda terlihat sangat. Tutup mulut Anda. Saya tidak perlu dokter atau obat apapun, yang saya butuh istri dan anak saya. Paham Anda? Serga Arya membuat dokter itu bungkam dan membiarkan Arya pergi dengan bantingan pintu teramat kuat. Lagi-lagi Arya jatuh terduduk. Napasnya memburu, ia ingin melampiaskan semuanya pada wanita tak tahu diri itu. Arya ingin mencekik kuat batang lehernya hingga tak bisa lagi menatakan kalimat konyol yang berhasil membuat istri dan anaknya dalam bahaya. Sadar tak ada yang bisa dilakukan lagi, Arya berlutut di lantai rumah sakit. Koridor cukup ramai, tapi Arya tak peduli, sama sekali tak peduli. Pria itu menunduk dengan tumpuan lututnya lalu meninju lantai marmer itu berkali-kali. Emosinya kembali naik. Ia harus keluarkan sebelum ia gila. Kamu gak akan saya lepas. Kamu juga harus dapat apa yang saya dapat hari ini. Jika saya sakit, kamu akan dapat lebih dari itu. Rubah sialan, umpat Arya kembali meninju lantai dengan kedua tangannya. Tak ada yang berani melerai Arya. Meski dari jauh Bams dapat melihat apa yang Arya lakukan, tapi dia pun tak mau menahan. Ia hafal karakter Arya. Pria itu terlalu kaku untuk diatur jika sudah mengambil keputusan di saat emosi. Arya, terlalu keras. Siap untuk part berikutnya? Emosinya ditahan, mari ikut balas dendam sama Arya ke Molly yuk. Di part depan. Perempuan penghangat ranjang episode 210. Rubah kecil yang menggoda. Pintu coklat di depannya sudah hampir 15 menit ia pandangi. Hujan di teras depan pun masih menjadi satu-satunya saksi kedatangan dirinya ke tempat ini. Kemeja biru muda yang lengannya sudah digulung sebatas siku pun ikut basah hingga menempel pas di tubuh kekarnya. Rambut tebalnya pun sama basahnya, menambah kesan seksi pria yang kini bibirnya mulai berubah pucat karena kedinginan. Setelah menarik napas untuk kesekian kali, tangannya mulai ia ayunkan. Ia ketuk untuk pertama kali. Pintu entah akan membawanya kemana setelah ini. Ketukan pertama tak ada jawaban, hingga kembali ia mencoba untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini, ia lebih menguatkan lagi ketukannya. Setelah ketukan terakhir, suara dari balik pintu coklat itu mulai terdengar samar, mungkin karena teredam oleh suara hujan yang lebat. Tak butuh waktu lama, suara kunci yang diputar dari dalam terdengar. Sekali lagi ia meyakinkan hatinya dengan meneguk salivanya kuat. Ia sudah di sini, jadi mari kita selesaikan. Setelah suara putaran kunci terhenti, gagang pintu yang sejak tadi ia pandangi pun kini terputar, membuat pintu itu bergerak hingga terbuka.
Dapat netranya lihat bagaimana terkejutnya sosok yang kini ada di hadapannya saat melihat dirinya ada di sini. Setidaknya, ekspresi itu berhasil membuat dirinya puas di tahap awal. "Hai. Mas Arya," gumam suara wanita yang ada di depannya dengan mata yang membulat sempurna. Arya, pria yang sejak tadi menahan diri untuk tidak berbuat bodoh itu pun maju satu langkah. Satu tangannya mendorong pintu lebih lebar lagi hingga pintu terbuka dan memudahkan pria itu masuk lalu kembali menutupnya tanpa mengalihkan tatapannya pada wanita yang kini nampak bingung. Bahkan bukan hanya menutup pintu itu saja, Arya juga menguncinya, membuat wanita di depannya menatap pintu juga Arya bergantian. Mas Arya, kenapa bisa ada di sini?" tanya wanita itu pelan. Arya mencabut kunci kamar itu lebih dulu, memasukkan kunci itu ke dalam saku celana bahannya lalu kembali melangkah. "Memenuhi undanganmu tadi siang, bukannya kamu yang ingin saya datang kemari?" tanya Arya makin mendekat dan berhenti tepat di depan wanita yang kini menatapnya dengan mendongak karena tinggi tubuh yang berbeda. Wanita itu mengulas senyum manis, bukan karena undangannya diterima, tapi juga karena aroma mas khas pria itu mulai memasuki hidungnya. Wajahnya yang basah makin menambah kesan seksi juga tampan. "Nana, bagaimana?" tanyanya yang kini tangannya mulai lancang naik untuk mengulas garis rahang tegas Arya. Belum sampai tangan itu di rahangnya, tangan wanita itu sudah lebih dulu dicekal oleh Arya lalu diturunkan. Ia beralih menatap wanita yang kini pipinya mulai memerah. "Saya di sini, kenapa harus tanya Gia? Bukannya kamu hanya mau saya? Atau kamu mau Gia ikut juga ke sini?" tanya Arya membuat wanita itu menggeleng dengan senyum kecil di bibirnya. "Ah, enggak, bukan gitu. Tapi, selama ini yang saya tahu, Mas Arya susah buat bisa keluar tanpa Nana. Lalu hari ini, setelah Mas nolak saya dan setelah Nana tahu bahwa temannya menyukai suaminya, apa dia merelakan Anda untuk saya, Mas?" tanya wanita itu penuh percaya diri. Bahkan tanpa canggung ia mendekatkan dirinya dengan diri Arya yang tak bisa mundur lagi. "Mungkin saya lelah, apa kamu bisa membuat rasa lelah saya pergi?" "Tentu. Apa yang kau suka, Mas?" "Lakukan apa yang kamu bisa," balas Arya menyeringai membuat wanita rubah di depannya mulia berani menyentuh tubuhnya. Arya bergeming. Ia membiarkan wanita ini melakukan apa yang ia mau. Sampai tangannya ingin membuka kancing ke meja Arya, pria itu menggeleng lalu mendorong mundur wanita yang hanya menggunakan kaos putih lengan pendek dan hot pants hingga jatuh tepat di atas ranjangnya. "Saya ingin melihat kamu menggoda saya dengan tubuhmu, bukan dengan memegang tubuh saya. Kamu mau tahu kenapa saya sangat tergila-gila pada Gia?" "Kenapa?" tanya wanita itu dengan wajah tak suka. "Karena dia bisa menggoda saya hanya dengan dirinya, tanpa melibatkan saya. Jadi, coba kamu lakukan, dan mari kita lihat, apa kamu bisa melakukan yang lebih dari dia?" Wanita itu menatap remeh pada Arya lalu menyeringai. "Kita buat perjanjian dulu, Mas. Setelah ini, bisa kita selalu seperti ini?" tanyanya dan Arya hanya menaikkan salah satu alisnya lalu menatap lekat wanita rubah di depannya. "Kita lihat seberapa hebatnya kamu menggoda saya, maka akan saya beritahu keputusannya. Jika kamu bisa lebih baik dari Gia, maka mari kita lanjutkan." Tak membuang waktu lama, wanita itu mulai melakukan aksinya, membuat Arya menggeleng kecil karena kenekatannya. Selama aksinya, Arya hanya diam menatap, mulai mundur hingga bersandari di dinding ruangan ini yang terasa dingin. Kedua tangan pria itu pun terlipat di atas perut, dengan ponsel yang ia bawa sejak tadi. "Mas, kamu gak mau?" Perlihatkan saja, aku yang akan menilai. Kamu hanya cukup melakukan hal yang menggoda, buat saya ingin menyentuhmu, lakukan semua yang kamu bisa, rubah kecil." Ucap Arya memotong kalimatnya hingga di akhir kalimat suaranya lebih seperti berdesis. Wanita itu menurut, ia mulai menyentuh seluruh anggota tubuhnya yang masih dilapisi pakaian lengkap, lalu mulai makin berani hanya dengan menyingkap kaos putih polosnya dan memperlihatkan pakaian dalamnya. Melihat itu, senyum licik tercipta di wajah Arya.
Pria itu membiarkan wanita di atas ranjang itu menikmati apa yang ia lakukan, hingga pemandangan itu makin membuat Arya tersenyum puas. Karena kini, wanita itu mulai menanggalkan hot pants-nya hingga tersisa semua dalamaannya saja. Hanya segitu saja. Saya bagian belum bergairah melihat ini saja, ucap Arya seperti meremehkan dan menantang, membuat wanita itu menatap tubuhnya sendiri lalu kembali menatap Arya di depannya. Mau aku buka ini semua? Kenapa? Bukannya itu yang mau kamu beri pada saya? Tanya Arya dan wanita itu kembali tersenyum. Iya, apapun, asal sama Mas. Tak lagi banyak bicara, wanita itu kembali menanggalkan pakaian dalam di bagian tubuh atasnya, membuat Arya bersorak puas. Molly, itu masih kurang membuat saya bersemangat. Arya kini melangkah maju, membuat Molly yang sejak tadi menjamah tubuhnya sendiri mulai tersenyum puas. Ia makin senang saat satu lutut Arya mulai naik ke atas ranjangnya dan menatapnya dengan senyum yang tak pernah diberikan Arya sebelumnya. Pria itu akhirnya tertarik padanya, menyerah padanya dan membutuhkan dirinya untuk menghangatkan ranjangnya. Setidaknya, itu yang kini ada di pikirannya. Bahkan, kini Molly mulai harus memahan napas saat wajah Arya begitu dekat dengan wajahnya. Matanya pun mulai terpejam perlahan ketika deru napas panas Arya menerpa wajahnya. Tapi hingga hitungan beberapa detik, bibir Arya tak kunjung bersentuhan dengan bibirnya, membuat ia terpaksa membuka mata dan menatap Arya masih di posisi sebelumnya dengan senyum memabukkan. Mas, kamu tunggu apa? Tanya Molly membuat Arya menaikkan salah satu alisnya. Maunya. Sentuh saja, Mas. Malam ini aku milikmu. Dan kamu hanya bisa memilikiku di mimpimu saja, rubah kecil, bisik Arya yang dengan cepat satu tangannya menarik rambut Molly lalu memaksa wanita itu mendongak dan menjerit kesakitan. Mas, sakit. Sakit, lebih sakit mana dengan dia yang punya sahabat seperti kamu, hah? Tapi, Mas, bukannya tadi kamu yang... Arya tersenyum miring, membuat kalimat Molly terputus dan ia meneguk salivanya saat Arya mengangkat ponsel yang sejak tadi dipegang pria itu. Video dirinya menjamah tubuhnya dengan tak tahu malu. Molly membuang muka, ia ditipu. Kamu jebak aku, Mas. Kamu jahat. Arya makin menguatkan jambakan pada rambut Molly demi membuat wanita itu kembali menatapnya. Jahat kamu bilang? Istri saya sekarang di rumah sakit, anak saya pun sama. Kamu membuat mereka celaka, apa itu tidak jahat, hah? Deru napas panas Arya menerpa wajahnya, membuat Molly memejamkan matanya kuat dengan air mata yang mulai merembes keluar. Jangan nangis, kamu gak pantas nangis. Tangisanmu gak akan buat saya iba sama kamu, saya makin jijik. Dengar saya, jika ada hal buruk pada Gia, video ini pun akan saya sebar, camkan itu, ucap Arya. Pria itu melepas dengan kasar jambakan rambut Molly lalu bangkit dengan cepat melangkah ke arah pintu dan merogoh saku celananya. Sebelum ia membuka pintu, kepala Arya menoleh sedikit tapi tidak sampai menatap Molly yang masih terisak di atas ranjang. 2 kali 24 jam, saya gak mau lihat kamu lagi di sekitar saya dan Gia, atau video ini jadi taruhannya. Saya harap kamu cukup bijak mengambil keputusan. Saya pergi. Setelah kalimat Arya itu, pria itu benar-benar keluar sambil membanting pintu, dan Molly mulai menangis histeris. Ia benar-benar bodoh.